Oke, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di video saya di channel Sadegas Gaming. Jadi pada kali ini saya akan membahas masalah 1K untuk bunuh naga level 99 dengan buff Guild Defense 20%. Oke, kita langsung ajar saja. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit tips-tips untuk kalian agar skor kalian di naga level 99 ataupun ke bawah itu bisa mendapat skor yang besar. Nah, jadi tips yang pertama adalah selalu pasangkan item full speed kecuali Shake, karena Shake itu kritikalnya cukup pelit. Jadi semua hero selain Shake silakan isi full speed minimal 24% ataupun 23%, tidak apa-apa kalau memang tidak punya lagi, tapi semakin maksimal speednya semakin bagus di raid. Kalau masalah status itu nanti terakhir. Status tinggi itu khusus untuk hero-hero support seperti Lina maupun Karon. Oke, jadi yang pertama adalah selalu pasangkan item full speed kecuali Shake dan jewel counter di hero-hero yang gampang mokat seperti Lina, Karon, terus si Velika. Itu silakan dipasangkan jewel counter, jadi agar ketika dipukul sama naga itu bisa counter sekaligus nambah darahnya dan nambah skor tim kalian. Nah, jadi sedikit info, setiap hero yang ada dalam satu party itu dicatat 2 kali normal attack. Nah, jadi ketika turn naik dari turn 1 ke turn 2 itu berarti jatah normal attack yaitu 2 kali setiap hero sudah dipakai semua. Maka turn naik. Jadi gimana solusinya agar turn itu lama untuk naiknya? Jadi selalu pasangkan item full speed. Nah, kenapa? Karena speed attack dan counter setiap hero itu tidak terhitung untuk menaikkan turn. Jadi yang menaikkan turn adalah normal attack, jadi serangan biasa. Nah, jadi kita lihat nih sekarang si Delon ini sering mengeluarkan speed attack-nya ataupun si Baijiao. Karena si Delon maupun Baijiao saya pasangkan item speed full speed yang cukup tinggi. Jadi dia sering mengeluarkan speed attack sehingga tidak menaikkan turn. Dan selanjutnya adalah berdoalah semoga naga itu sering mengeluarkan counter. Kenapa? Karena ketika naga mengeluarkan counter, naga itu akan menghambat ternaik. Jadi semakin banyak counternya si naga itu semakin lama ternaik. Jadi di mastery silakan disetting jangan menurunkan counter musuh, tapi di setting lainnya. Karena di raid semakin banyak counter naga itu semakin lama ternaik. Dan selanjutnya tips saya adalah selalu prioritaskan skill dari Shen. Kenapa? Karena Shen itu memiliki opsi 500% damage walaupun rate-nya itu sangat kecil, tapi ketika keluar dia itu cukup sakit damage ke naga. Nah, ini kita lihat saya selalu membiasakan untuk memprioritaskan skill Shen. Nah, ini skill Shen. Oke, keluar lagi untuk yang ketiga kali opsi 500% damage. Walaupun dituliskan bahwa rate-nya itu sangat rendah, tapi di Shen saya itu opsi 500% damage itu tergolong sering keluar. Karena bisa sampai 11 ataupun 12 kali keluar setiap ngerit. Oke, ini baru naik di turn kedua setelah si Delon mengeluarkan normal attack yang kedua kali. Jadi misalkan ada yang tanya, "Bang, itu cara menghambat ternak itu gimana?" Solusinya adalah pasangkan item full speed kecuali si Shake. Karena Shake itu terkenal dengan pelit terhadap kritikal. Jadi meskipun pasifnya sudah meningkatkan kritikal
30% semua early, tapi kadang Sheik jarang kritikal, makanya saya pasangkan critical 32% item rate. Nah ini sudah masuk ke 600.000, masih di turn kedua. Ingat sekali lagi, pasangkan item full speed kecuali Sheik dan prioritaskan skill dari Shin. Nah jadi misalkan delay waktu skillnya ini keluar lagi yang keempat kalinya 500% damage nya ini. Nah jadi misalkan kalian itu ingin mempercepat skillnya, cooldownnya skillnya si Shin, itu bisa dipercepat ketika masuk 10 detik. Ini coba kita lihat. Nah ketika si Espadang mengeluarkan skill, di saat delay skillnya si Shin itu tinggal 10 detik ke bawah, itu langsung dihitung 0. Jadi skill si Shin langsung ready. Nah, dan tips selanjutnya adalah biasakan aktifkan auto skill. Kenapa? Karena ketika kalian tidak mengaktifkan auto skill dan kalian itu hero nya tidak mengeluarkan skill karena tidak diaktifkan auto skillnya, itu bisa menaikkan turn secara signifikan karena akan dihitung sebagai normal attack, bukan skill ataupun speed attack ataupun counter. Jadi biasakan untuk mengaktifkan auto skill untuk jaga-jaga ketika kalian lupa mencet skill hero kalian, sehingga skill hero kalian akan otomatis hidup atau aktif walaupun secara random. Nah ini yang kelima kali opsi 500% damage nya si Shin keluar. Dan perlu saya ingatkan lagi, buff guild yang saya pakai itu adalah defense 20%. Jadi misalkan ada yang tanya, bang itu defense 20% kira-kira bisa enggak untuk skill untuk kill naga level 99 pakai 1k? Bisa. Ini buktinya, jadi saya buktikan. Dan kondisi squad saya di tim 1 itu Delon masih level 34, masih unyu-unyu kata orang bilang. Dan di tim 2 Eileen itu masih level 36. Jadi tim 1 saya itu minus di Delon level 34, dan tim 2 minus Eileen level 36. Dan tips selanjutnya, jangan sampai telat untuk buff si Bajiao, karena ini sangat penting, karena Bajiao itu meningkatkan physical dan magic damage. Jadi misalkan kalian lupa atau ketinggalan untuk mengaktifkan skillnya, buffnya si Bajiao, itu sangat berpengaruh di rate, karena tidak akan ada penambahan buff damage. Dan tips selanjutnya adalah selalu pergunakan heal dari hero support kalian dengan bijaksana. Jadi oke, ini yang 6 kalinya opsi 500% damage keluar si Shin. Jadi misalkan hero kalian itu sudah mau habis dan benar-benar kritis, baru gunakan heal dari hero support kalian seperti Karon maupun Lina. Jadi jangan asal ketika HP hero kalian berkurang sedikit langsung di heal oleh Karon ataupun Lina. Jangan. Karena apa? Karena semakin kalian banyak menggunakan heal atau nambah darah hero kalian, itu semakin cepat turn akan naik. Jadi oke, ini yang ketujuh kalinya opsi 500% damage di Shin keluar. Jadi saran saya, heal itu dipergunakan ketika hero kalian sudah kritis, bukan ketika hanya berkurang sedikit HP-nya. Nah ini kita lihat Delon. Nah saya langsung gunakan heal ini karena si hero saya ini sudah mulai kritis. Daripada mati di tengah jalan, mending saya jaga-jaga. Tapi itu ketika hanya kritis, bukan asal nge-heal. Nah ini keluar lagi yang ke-8 kalinya opsi 500% damage dari si Shin. Jadi misalkan ada yang bilang, bang ini Shin saya ini kok jarang keluar opsi damage tambahan, berarti mungkin wajah anda terlalu ganteng. Nah ini langsung ke healnya si Karon. Nah ini untuk jaga-jaga si Delon. Kenapa? Karena Delon ini meningkatkan damage satu party 50%,
Jadi misalkan si Delon mati karena itu skill pasif, maka itu akan hilang damage tambahannya sebesar 50%, kecuali itu bentuknya dalam turn. Jadi misalkan skill pasifnya Singkaron melindungi semua Ellie 6 turn dari skill dari skill yang pusing-pusing itu. Nah, itu bisa tetap aktif ketika si Karon ataupun Sheik mati, karena itu ada turnnya, ada batas waktunya, ada expirednya. Jadi misalkan skill pasifnya itu tidak ada batas waktunya, itu ketika hero mati maka skillnya itu, pasifnya itu akan hilang. Seperti si Delon, karena tidak ada turnnya, jadi dia tuh skill tambahan damage 50% hanya aktif ketika Delon masih hidup. Nah, jadi misalkan kalian bingung urutan skillnya, jadi yang pertama itu Shin, prioritaskan Shin, lanjut ke Delon, skill yang satu target, itu sakit menurut saya. Dan skillnya si Espada, yang atas maupun yang bawah itu juga cukup sakit. Baru ke skillnya si Baijiao, jadi urutan skillnya itu Baijiao itu skill terakhir. Dan ini yang ke-9 kalinya, opsi 500% damage keluar si Shin. Jadi kenapa Baijiao itu skillnya terakhir? Karena itu damage-nya tidak terlalu gede, tidak terlalu besar. Jadi mending kalian pergunakan hero yang mempunyai damage yang cukup besar atau cukup sakit. Nah, ini langsung jaga-jaga, ketika bisa nge-heal langsung kita heal. Nah, kita coba lihat. Setelah Shin keluar, skillnya langsung di heal karena si Baijiao sudah mulai kritis. Daripada Baijiao ini mati di tengah jalan, langsung heal. Ini bentar lagi langsung di heal. Nah, langsung heal. Ini untuk menjaga-jaga, dan langsung di buff oleh si Baijiao untuk ningkatin physical dan magic damage satu party sebesar 60%, jadi cukup signifikan. Langsung si Shin saya aktifkan skillnya. Jadi misalkan ada yang bingung, bang kenapa kok si Shin-nya itu, si abang itu bisa sampai tahan turn ke-6, turn ke-7, padahal itu naga level 99 dan buffnya itu defense. Dan ini 10 kalinya keluar lagi opsi tambahan damage dari si Shin. Nah, jadi kenapa Shin saya itu bisa sampai tahan di turn ke-7 ataupun 8, itu karena item armornya itu sudah saya awaken dan saya sudah plus 5. Jadi agar dia itu semakin kuat untuk survive di naga level 99. Nah, ini langsung ke skillnya si Delon. Jadi jangan lupa, tips saya selanjutnya adalah pasangkan semua hero kalian itu lifesteal. Jangan sampai percaya lagi dengan tidak usah pasang lifesteal karena sudah ada Karon ataupun Lina. Itu hanya retorika, hanya kebohongan. Kenapa? Ini yang ke-11 kalinya opsi tambahnya damage yang keluar si Shin. Kenapa saya harus pasangkan jewel lifesteal? Karena sebesar apapun, sesakit apapun damage dari si Shin ataupun siapapun hero raid kalian, tanpa jewel lifesteal itu akan percuma karena akan gampang mati ketika dikeplak naga. Kalau misalkan ada yang bantah, itu kan masih ada si Karon bang sama si Lina, itu punya delay waktu untuk skillnya, jadi tidak bisa dipergunakan secara terus menerus. Nah, jadi gimana solusinya? Pasangkanlah jewel lifesteal untuk jaga-jaga dan jewel counter. Ini ke-12 kalinya keluar opsi damage-nya. Jadi agar ketika dia itu counter naga, dia itu sekaligus nambah skor dan nambah darah diri sendiri. Jadi tidak ketergantungan dengan healnya tim hero support. Nah, ini sampai turn ke-7 si Shin masih hidup. Jadi jangan lupa tips saya yang dari tadi saya sudah jelaskan. Pergunakanlah heal sebijak mungkin. Jadi jangan asal nge-heal kecuali memang hero kalian sudah kritis.
Nah ini 1.800.000 hampir ke 1.900.000 untuk satu tim Shin dengan kondisi Delon masih level 34 dan buff Will itu dapat defense 20%, bukan defense stack. Dalam video saya yang sebelumnya itu bisa sampai tembus 2.400.000 untuk skornya tim Shin dalam satu kali jalan atau satu K itu karena saya mendapatkan buff Will tipe attack. Jadi sangat sakit menurut saya. Nah ini saya hanya dapat buff defense. Jadi harap maklum kalau misalkan saya hanya dapat 1.900.000 kurang sedikit untuk satu kali berangkat ini tim Shin-nya. Karena buff defense itu cukup mempengaruhi skillnya. Oke, tim Shin tahan sampai 8 turn dengan skor 1,9 juta kurang seiprit. Nah ini si tim Jupi masuk. Kalau pada video saya sebelumnya, tim Jupi hanya main di turn 1 naga sudah mati. Kenapa? Karena tim Shin sudah mewariskan skor 2.400.000, jadi hanya tinggal 150.000 lagi untuk bunuh naga pakai 1K. Nah sedangkan ini 1.900.000 tim Shin skornya, jadi cukup perlu perjuangan tim Jupi agar bisa bunuh naga pakai 1K tanpa ada hero yang mati. Nah ini juga sama tips yang saya berikan sebelumnya. Usahakanlah pakai full speed dan jewel counter di hero-hero yang gampang mati seperti Velika, Lina, terus si Elin dan si Taron. Itu wajib karena agar dia itu bisa membalas serangan dari si naga sekaligus menambah darah dari hero yang dipasangkan jewel lifesteal atau life drain. Dan selanjutnya adalah prioritaskan untuk skillnya si Jupi ataupun si Sheik. Kenapa? Karena skillnya si Jupi itu sangat sakit dan juga damage dari skillnya si Sheik juga sakit, apalagi yang delay waktu sampai 110 detik itu cukup sangat sakit menurut saya damage-nya. Jadi urutan skillnya yang harus diprioritaskan adalah Jupi, lalu ke Sheik, dan ke Elin, dan terakhir adalah si Velika. Karena Velika damage-nya tidak terlalu sakit menurut saya, hanya geli di naga level 99. Nah ini langsung saya spam atau saya prioritaskan ke skillnya si Jupi, jadi agar skornya semakin besar. Karena semakin naik, semakin tinggi turn yang ada itu akan semakin sakit dari pukulan si naga. Nah ini si Jupi, si Velika sudah mau mati, jadi langsung di heal. Ini boleh di heal ketika si hero kalian sudah kritis. Seperti yang kalian bisa lihat, si Velika max HP-nya tinggal sedikit, jadi boleh di heal. Oke, lanjut ke skillnya si Sheik yang sangat sakit menurut saya. Oh iya, jangan lupa Lina ini berbeda dengan buffnya si Delon, karena meskipun sama-sama menambah damage 50%, kalau Lina itu harus menggunakan skill aktif. Jadi selama 2 turn itu kalian harus bolak-balik aktifkan skill buffingnya itu, kecuali si Delon yang sudah masuk ke skill pasif, jadi tidak usah diaktifkan lagi asal si Delon masih hidup. Jadi damage-nya itu akan nambah 50% karena tidak ada masa expirednya buffingnya itu si Delon. Nah ini sudah 2.300.000 di turn kedua tim Jupi. Dan jangan lupa juga kalian berdoa semoga si naga itu sering nge-counter. Jadi semakin sering naga counter, rumusnya adalah akan berbanding lurus dengan turn yang akan semakin lama naiknya, semakin lambat naik. Jadi semakin jarang naga itu counter,
semakin cepat juga hero kalian melakukan normal attack. Karena ketika naga counter, pasti hero kalian itu akan melakukan speed attack ataupun counter juga. Jadi sama-sama counter ataupun speed attack itu bisa memperlambat turn. Tapi ketika naga itu jarang counter, pasti hero kalian akan melakukan normal attack, yang mana jatah setiap hero dalam satu party adalah 2 kali. Ketika 2 kali normal attack dalam satu party itu semuanya sudah dipakai, maka turn akan naik. Makanya kenapa saya sarankan selalu gunakan full speed, kecuali Siege yang saya mix antara speed dan critical rate. Untuk armornya sendiri nanti saya jelaskan di akhir video, jadi dilihat sampai video berakhir. Oke, jangan lupa saya ingatkan juga untuk like, share, komen, dan subscribe channel Sadegas Gaming agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya yang akan membahas tentang tips-tips selanjutnya seputar Seven Knights. Jadi jangan lupa di subscribe channel Sadegas Gaming. Dan ini akhir dari Sinaga. Dadah. Hanya sampai 3 turn tim Jupi mainnya. Oke, not bad, lumayan. Oke, sedikit lemot koneksinya. Oke, dan yang paling penting adalah kalau kalian mendapatkan buff defense, jadi saya sarankan untuk dijadikan leader adalah hero-hero support. Jadi defense-nya agar sekalian makin alot, jangan pakai tipe-tipe attack seperti si Kiparang dan lain-lainnya, karena juga percuma. Mending kalian perkuat defense-nya agar tidak gampang mati hero-hero kalian. Oke, kita lihat hasilnya apa. Dan material lagi. Dan ini defense 20%. Dan saya sudah buktikan bahwa buff defense bisa juga untuk bunuh naga level 99 pakai 1K. Oke, silakan diperhatikan yang mau mengcopy item dan jewel ataupun aksesoris tim raid saya. Ini saya pakai full speed dan full counter, dan semuanya full awaken plus 5. Aksesorisnya itu crit damage, untuk jewel counter, lifesteal, dan crit damage untuk si Shen. Lanjut Delon itu full speed dan full counter. Untuk awakennya hanya di armor, karena untuk proses awaken itu sangat banyak material yang dibutuhkan. Dan lifesteal, block rate, dan critical rate jewelnya si Delon. Untuk aksesorisnya pakai critical rate Delon, dan untuk espada itu full speed dan max HP. Sedangkan aksesoris critical rate dan jewel crit damage, crit rate, dan lifesteal yang paling penting. Ini juga sama, saya pasangkan full speed dan full max dan max HP mix dengan block rate 32%. Aksesorisnya itu block rate, ini crit rate, lifesteal, dan block. Ini full speed juga, ini sama, max HP dan block. Untuk aksesorisnya itu counter, jadi biar tidak pelangak-pelongo ketika dihajar naga. Untuknya jewelnya crit rate, lifesteal, dan block. Selanjutnya adalah tim Jupi. Jupi itu full speed dan status maksimal kecuali satunya, dan full counter awaken semua plus 5. Jadi biar bisa survive si naga. Selanjutnya itu jewelnya counter, lifesteal, dan crit damage, sama dengan aksesorisnya juga crit damage untuk Jupi. Dan untuk Siege ini full speed dan critical rate dan max HP dan block.
Ini crit damage, crit hit rate, dan lifesteal. Sedangkan aksesorisnya adalah crit hit rate bintang 4. Selanjutnya Velika full speed dan max HP mix dengan block crit 33%. Aksesoris block untuk jiwanya lifesteal block dan counter. Untuk Lina itu full speed dan max HP dan block pastinya. Aksesoris saya belum dapat, dan jadi jiwanya itu block red, lifesteal, dan counter. Jadi counter tuh biar tidak cepat mati si Lina. Untuk si Elin full speed dan pastinya max HP di mix dengan block red 32%. Untuk aksesoris belum ada. Untuk jiwanya itu counter, lifesteal, dan block. Jadi saya pasangkan counter agar dia tuh ganas di naga. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel Sadikas Gaming. Dan ini guild saya, guild cinta. Jangan lupa di subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Sadikas Gaming.